Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Kembali kita dalam program Alkitab Menjawab. Nah, pada hari ini topiknya adalah mengenai apa penyelesaian untuk terlepas daripada belenggu dosa. Saya percaya banyak anggota, mungkin juga orang-orang muda ataupun yang sini ya, memikirkan ataupun tertanya-tanya bagaimana kita mau membantu rekan-rekan yang hidup mereka masih lagi dibelenggu dengan dosa. Dan ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa mereka meninggalkan gereja, meninggalkan kebenaran. Dan hari ini kita coba lihat apa penyelesaian untuk lepas daripada belenggu dosa ini. Dan semua itu akan kita lihat di episode kali ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mau membincangkan satu topik yang menarik. Biarlah Engkau bersama-sama kami dengan Roh Kudus-Mu dan Malaikat-Mu. Guna hamba Tuhan, sehingga apa yang keluar daripada mulut hamba ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu meninggikan Tuhan dan meninggikan otoriti firman Tuhan. Saya berdoa untuk para penonton di mana saja mereka berada, supaya mereka juga diberkati. Biarlah Roh Kudus-Mu juga bersama-sama dengan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Penyelesaian untuk melepaskan diri daripada belenggu dosa. Begitu banyak orang yang bergumul dengan masalah dosa. Nah, tidak kira itu dosa kesayangan yang susah untuk dibuang, ataupun efek daripada dosa yang mereka dan juga orang lain buat. Namun banyak orang berpikir bahwa terbebas daripada belenggu dosa itu adalah mustahil. Dan bahkan ada yang mengetahui penyelesaian dosa, namun mereka sendiri tidak percaya atau menolak untuk menggunakan solusi ataupun penyelesaian itu. Sedangkan yang lain berpikir bahwa penyelesaian untuk bebas daripada belenggu dosa hanya sekadar mimpi. Mari kita lihat dalam Alkitab mengenai penyelesaian yang ditawarkan kepada kita untuk bebas daripada belenggu dosa ini. Nah, yang pertama, tetap berada dalam Yesus. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 6 mengatakan, "Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi." Kata kunci yang diberikan adalah tetap berada di dalam Dia ataupun Yesus, ataupun dalam bahasa Inggris diartikan abide in Him. Untuk memahami hal ini, Alkitab sendiri memberikan penjelasan kepada kita melalui sebuah ilustrasi yang mana kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 hingga ke-5. "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Nah, ayat ini berbicara mengatakan bahwa seseorang yang berbuah saat tinggal di dalam Yesus, dan berbuah yang dimaksudkan di sini sudah pasti mengenai buah-buah roh, sebagaimana yang sudah dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Namun untuk boleh memiliki kehidupan yang berbuah, maka dinyatakan juga suatu pengalaman mengenai kebebasan ataupun kemenangan di atas dosa. Sebab itulah saudara-saudari, ayat itu disambung di dalam ayat yang ke-22 dan 23 di Galatia 5 ayat 24 disebutkan di sini, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya." Dan semua itu tentu saja dapat dari tinggal di dalam Yesus. Maka kita berada di dalam Dia adalah bagaimana kita terus berhubung dengan Yesus setiap saat tanpa putus. Sedikit saja, bahkan sekian detik bila kita terlepas daripada Tuhan,
maka sanalah setan gunakan peluang itu untuk masuk dan membuat kita berdosa lagi. Contoh yang kita boleh lihat di sini adalah kehidupan Henok. Ya, kita boleh lihat ya untuk kita mengerti bagaimana kehidupan yang terus berhubung dengan Tuhan. Kehidupan yang terus berdoa seperti seseorang yang bercakap-cakap dengan seorang sahabat. Kehidupan yang mau untuk terus melayani. Demikianlah kehidupan Henok. Kita dapat lihat ya, yang boleh kita jadikan contoh yang nyata, tetap berada di dalam Dia. Mungkin sebagian orang merasa susah untuk menerapkan kehidupan seperti ini karena ada begitu banyak kesibukan yang menghalang untuk datang kepada Tuhan. Tetapi ketika hal ini terus dilatih dan dengan selalu meningkatkan kasih kepada Tuhan, maka semuanya itu akan terus dan mudah, indah untuk dijalani. Nah, yang kedua, lahir dari Allah. Penyelesaian yang kedua ini tercatat di dalam Alkitab dan terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Nah, dalam ilmu perubatan, ketika seorang bayi dibentuk, memerlukan perpaduan ataupun sel telur dan sperma dari kedua orang tuanya yang merupakan benih, sehingga dia dapat dibentuk dan berkembang. Kedua benih ini berisikan DNA yang memberikan sifat khas pada anak mereka, sehingga anak tersebut akan terlihat mirip dengan orang tua. Begitu juga kerjanya benih ilahi ketika kita menerima Yesus ataupun menerima Tuhan. Benih itu akan memberikan sifat Allah di dalam diri kita. Dengan demikian, kita akan dapat lahir, ya, seseorang itu akan lahir dari Allah dan kita memerlukan benih ilahi. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, benih itu adalah firman Allah yang akan membentuk kamu dan saya untuk memiliki sifat-sifat khas seperti Bapa di surga. Hanya dengan firman itu kita dapat dilahirkan kembali. Sebuah kehidupan yang terus mempelajari dan mempraktikkan firman Tuhan serta menjadikan firman itu sebagai dasar kehidupan akan membuat kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Nah, bagaimana kalau kita berbuat dosa lagi? 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga 2 mengatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita sahaja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Nah, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dicatat, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari dua ayat ini, saudara-saudari, kita dapat lihat bahwa tidak ada yang boleh kita lakukan dengan dosa kita, karena hanya Tuhan yang sanggup dan mampu menghilangkan dosa itu dalam hidup kita. Jadi, tugas kita adalah hanya minta ampun, percaya kepadanya, dan mendengarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk kehidupan yang berbeda daripada sebelumnya. Itulah jawaban pertama ketika kita berbuat dosa lagi. Nah, jawaban yang kedua dapat kita temukan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6 yang berkata, setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Dengan kata lain, kita perlu memandang dan mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Memandang kepada Allah
dan bukan kepada manusia. Ya, Dia akan membentuk kehidupan kita serupa dengan Dia. Karena apa yang sering kita lihat, itulah yang akan mempengaruhi pembentukan pikiran kita, tindakan kita. Nah, mengenal Allah dengan benar akan memberikan sebuah pengertian yang benar akan apa kehendak dan sifat Tuhan yang penuh dengan kasih. Kita lihat bahwa proses penyucian dari dosa bukanlah satu pekerjaan sesaat, namun menjadi pekerjaan seumur hidup kita. Wah, luar biasa. Nah, ikutlah petunjuk yang Tuhan berikan dalam Alkitab dan berikan Dia peluang untuk mengendalikan kehidupan kita. Ayub 42 ayat 2 mengatakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencanamu yang gagal." Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bayangkan, Ayub mengatakan dia menyerahkan kehidupan dia kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya bahwa dalam setiap rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Karena itu dia memberikan hidupnya untuk dikuasai oleh Tuhan. Bagaimana kamu dan saya, saudara-saudari? Dosa yang ataupun apabila kita masih hidup di dalam dosa, kita masih bergumul di dalam belenggu dosa, mari kita datang kembali kepada Tuhan. Mari kita tetap berada di dalam Yesus. Dan kita usahakan supaya kita lahir dari Allah dengan mengikuti setiap petunjuk yang Dia sudah sediakan. Inilah cara bagaimana kita boleh terlepas daripada belenggu dosa. Dan inilah jawaban di dalam Alkitab. Ya, jadi ini adalah cabaran bagi kamu dan saya untuk terus hidup, untuk menjadi kudus. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus hidup kudus karena Tuhan itu kudus. Bagaimana untuk hidup kudus? Adalah dengan memberikan peluang kepada Tuhan untuk mengatur dan menguasai hidup saudara-saudari dan juga hidup saya. Ini adalah satu-satunya cara. Jadi saya percaya saudara-saudari yang berada di luar sana juga mau satu kehidupan yang baik, dan kita mengharapkan apabila Yesus datang nanti nama kita disebut. Kita bersama-sama hidup untuk mengelak melakukan dosa, tetapi kita tidak dapat buat dengan kekuatan kita yang sendiri. Oleh itu, saya mau cabar saudara dan saudari untuk terus hidup, terus diam di dalam Yesus sampai Dia datang. Cabaran ini adalah untuk saudara-saudari dan juga dan saya. Terima kasih saudara-saudari sudah menyertai saya dalam topik kali ini. Untuk menutup, mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih sudah bersama kami. Kami tidak mau terus dibelenggu dengan dosa. Kami mau hidup dalam Yesus dan kami mau lahir daripada Allah. Ya Tuhan, teruslah pimpin kami sehingga kami dapat berdiri teguh di dalam iman yang kami sudah ada saat ini, yaitu mengimani Yesus. Saya juga mau berdoa untuk para penonton di mana saja mereka berada. Tuhan melihat keperluan mereka, Tuhan melihat setiap kelemahan mereka, dan Tuhan bantu mereka untuk berdiri kuat untuk mencapai satu tahap kehidupan yang mana menuruti Tuhan sepenuhnya. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa membuka tangan-Mu untuk menerima, memanggil kami. Bahkan Engkau menawarkan untuk mengubah dan membentuk diri kami. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Seperti biasa, saudara-saudari, kalau kamu mempunyai soalan, kamu boleh email kami di hopetv.asia ataupun langsung kamu boleh menghantar message di Facebook kami, Hope Channel Asia Tenggara. Tuhan memberkati.